kamu jangan kurang ajar ya. Kamu udah ikut mengkhianati bos saya. Dan satu lagi ya Mas. Oke, aku bakal setujuin kamu kalau mau minta 30% dari harta Mas Bagas ya aku bakal setujuin, tapi ada syaratnya. Ya udah sebutin aja syaratnya. Yang penting Iya. saya dapat bagian harta yang udah kamu ambil dari suami kamu itu, si Bagas itu. Oke, nanti saya bakal ngomong sama Pak Bagas semuanya. Dan saya rela dipecat hanya gara-gara saya jujur semuanya kepada Pak Bagas. Dengar kan? Jadi gitu ya? Ya iyalah. Udah, ngapain gitu sini? Pak Bagas? Jadi begini ya sikap kamu, Leli. Pak, mau tanya istri saya tadi kemana, Pak? Keluar sama laki-laki lain. Oh, terus Pak Agung? Ada di dalam. Oh, ya udah deh. Kalau begitu saya masuk dulu. Ini kerjanya cepat diselesaikan ya, Pak. Oke. Ya udah, makasih, Pak. Ya. Kalau sampai ntar aku tanya sama si Agung dan Agung juga bilang ternyata benar dia keluar sama laki-laki lain, awas aja. Padahal baru aja aku bilang mau pergi keluar kota. Udah aku masuk aja. Agung, pasti Agung lagi di dapur nih. Kalau sampai Agung juga berani bohong sama aku, awas aja, aku bakalan pecat dia. Kesel banget sama istri aku. Ya begini kecurigaanku ternyata benar. Pasti dia selingkuh. Untung aja tadi pagi aku bilang pura-pura pergi keluar kota. Jadi aku bilang aja ada urusan. Dan sekarang aku udah tepat banget. Aku nyamar jadi ojek. Dan aku bakalan tanya sama Agung dia mau pergi kemana. Awas aja Agung gak bilang sama aku ya. Aku kok dari tadi kepikiran ya. Aku gak enak sama Bos Bagas. Tapi aku yang mau jujur sama Bos Bagas. Aku takut dipecat sama Bos Bagas. Sedangkan sama istri Bos Bagas gak boleh bilang-bilang kalau istri Bos Bagas selingkuh sama laki-laki lain. Aku jadi bingung ya. Aku jujur nanti pasti aku bakal dimarahin sama Bos Bagas. Kalau aku nggak jujur, kayaknya beban banget masalah ini deh. Tapi kayaknya aku mending gini deh. Semisal aku ditanya sama Bos Bagas, aku jujur aja. Semisal aku nggak ditanya, ya ini aku lebih baik diem aja. Soalnya masalah ini kayaknya besar banget deh. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin deh aku ditanya sama Bos Bagas. Soalnya kan Bos Bagas sekarang pergi keluar kota. Ya udah deh. Bung, Beban Mbak. Bos, pasti kamu kaget kan? Kenapa sekarang aku bisa ada di sini? ya kaget Bos, kan Bos Bagas katanya mau pergi keluar kota Bos. Aku ada sesuatu yang mau aku tanyakan sama kamu, Bung. Jadi sekarang kita duduk di meja makan aja daripada kita berdiri di sini. Ada apa Bos? Kamu gak usah tegang aja. Aku tahu kamu lagi berbohong sama aku, Bung. Kamu pasti gak nyangka juga, aku tiba-tiba pulang ke sini. Padahal tadi pagi aku bilang pergi keluar kota kan, naik mobil. Iya bener Bos. Dan sekarang aku berpakaian, ya aku sekarang jadi tukang ojek, jadi ojol. Kamu tahu nggak tujuanku apa? Apa Bos? Aku emang sengaja, Gung. Jadi aku tadi memang pura-pura pergi keluar kota karena ada yang aneh dengan istri aku. Dan aku barusan tanya ke pekerja yang ada di depan. Karena istri aku keluar sama laki-laki lain. Sekarang aku minta kejujuran kamu deh. Istri aku pergi sama laki-laki lain, apa enggak, Gung? Ya udah Bos, saya jujur Bos. Kalau kamu gak jujur, aku bakalan pecat kamu, Gung. Iya Bos. Cuman kalau kamu jujur, aku masih mau menghargai kejujuran kamu.
Iya bos, istri bos Bagas keluar sama laki-laki lain bos. Jadi bukan cuma sekarang bos, dari kemarin-kemarinnya setiap bos Bagas pergi kerja, istri bos Bagas keluar sama laki-laki lain bos. Cuman Emang bener, ternyata selama ini aku udah curiga, Gung. Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku, Gung, dari dulu, Gung? bos, saya diancam sama istri bos Bagas bos. Saya kalau bilang katanya mau dipecat bos. Jadi tolong maafin saya bos. Kayaknya aku harus kasih pelajaran deh sama istri aku. Jadi aku pura-pura jadi ojol aja. Dan sekarang aku bakalan cari dia. Tahu jangan-jangan laki-laki yang selingkuh sama dia yang sering kesini ya? Iya bener itu bos. Ya, yang sering kesini kan 2 orang. Pasti salah satu dari mereka kan? Iya salah satunya bos. Bos tapi jangan bilang kalau saya yang bilang sama bos Bagas bos, nanti. Udahlah, semua ini urusan aku, Gung. Masalah kamu tetap kerja atau enggaknya di sini, itu semua keputusan ada di aku, Gung. Kan aku yang punya rumah ini, aku juga yang bayar kamu. Iya bos. Jadi kalau menurut aku istri aku udah keterlaluan. Aku udah buatkan rumah yang udah besar seperti ini, dan aku udah kasih uang bulanan yang cukup besar juga sama dia. Tapi kenapa dia masih seperti ini ya sama aku? Sekarang aku pergi nemuin dia. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu harus jujur. Emang dia sekarang pergi kemana? Dia katanya pergi ini bos, ke tempat biasanya bos, di perumahan itu bos. Ya katanya yang dulu bos Bagas cerita sama saya itu bos. Oh, kayaknya aku harus samperin dia deh. Kalau nggak bisa diamin dia, Bung. Karena dia udah berani selingkuh sama laki-laki lain di belakang aku. Harusnya ya kalaupun dia masih punya perasaan dan punya hati, dia harusnya kalau memang udah gak suka sama aku, harusnya dia bilang, bukan malah berkhianat seperti ini, Gung. Kalaupun dia jujur, aku bakalan permudah kok jalannya buat dia menceraikan aku, Gung. Jadi kalau seperti ini kan aku harus ya buang-buang tenaga buat membongkar kebusukan istri aku, Gung. Dan selama ini bukan gak ada wanita lain yang mau sama aku, Gung. Ya udah deh, kalau begitu ini sekarang aku langsung ke sana aja. Jadi aku harus tetap nyamar, Gung. Kalau misalkan aku ya gak jadi ojol terus gak pakai masker, pasti aku ketahuan sama istri aku, pasti dia bakalan ya mengelak lah. Ya udah deh, kalau begitu kamu selesaikan pekerjaan kamu dan nanti aku bakalan pulang lagi ke sini. Oke baik bos. Nah, semoga aja aku nggak dipecat sama bos Bagas. Misalnya aku dipecat, aku mau kerja di mana ya? Ya udah deh, semoga aja aku nggak dipecat sama bos Bagas. Ini yang astagfirullahaladzim. Minggir. Ini apa-apaan sih ini orang? Masalah. Kalau berkendara yang bener, nanti malah nabrak, minta ganti rugi. Kamu gak usah sok-sokan, aku udah tahu semua. Kamu pasti udah sekongkol kan sama teman kamu yang namanya David buat selingkuh sama istri teman aku. Kita nggak kenal, tiba-tiba kamu ngomongin masalah kalau misalkan itu. kamu nggak ngaku, aku bakalan laporin kamu ke si Bagas dan biar kamu dilaporin ke polisi. Kamu tahu dari mana emangnya informasi ini? Ya aku tahu lah, aku kan Gojek di sini. Udah, mending kamu jujur aja. Kalau kamu gak jujur, ya udah, aku bakalan. Baik. Gini aja mas, kita kan baru pertama kali bertemu nih. Gimana kalau aku kasih uang nih masnya untuk tutup mulut aja? Soalnya si David ngedeketin si Leli itu cuman karena hartanya aja mas. Nah, kalau begitu kan enak. Udah, gak usah kamu kasih sekarang. Aku juga pengen minta sama si David sama si Leli, biar aku juga dapat bagian. Oh, bilang dong dari tadi kalau kamu itu lagi ngincar hartanya juga. Gini loh mas, dia suaminya sekarang sudah keluar kota, jadi nggak tahu menau. Si Leli cuma dikirimin uang 50-70 juta tiap bulan kayak gitu. Jadi tanpa harus kita bekerja, kita akan dapat uang terus-terusan. Oh, jadi
Si Leli tuh udah selingkuh lama dong. Sama si Lama. David itu. Iya. Nah, berarti kan si David otomatis sudah banyak uangnya kan. Jadi masa aku gak bisa dapet sih. Kalau misalkan aku gak bisa dapat banyak juga, ya aku bakalan bongkar semua. Ya biar kamu juga kena juga nanti. Jangan kayak gitulah, kita main secara halus aja. Aku kasih uang nih masnya untuk jangan bongkar masalah ini gimana? Udah, aku gak butuh uang kamu sekarang. Aku butuh ketemu sama si David sama si Leli juga. Oh, nggak ada mas. Kayaknya kalau sekarang dia lagi jalan-jalan tuh. Kalau mas cari mungkin nggak bakalan ketemu. Nanti sore aja, jam 3 baru mereka pulang. Oh, jadi jam 3 baru mereka pulang. Betul Tapi sekali. aku tahu kok kamu lagi berbohong sekarang. Jadi gini deh, aku minta tolong motor kamu taruh di sini aja gak kira hilang. Jadi kamu langsung boncengan aja bang sama aku naik motor ini. Gimana? Tapi mas, Ya, saya udah. masih ada kepentingan mas. Kalau misalkan kamu gak mau, aku bakalan laporin kamu ke polisi. Jadi kamu langsung boncengan bareng sama aku nanti. Karena aku juga gak bakalan bilang-bilang sama suaminya. Jadi kita sekongkol berempat. Gimana? Dan aku juga menyampaikan juga sama si Leli. Dan kalau permintaan aku gak dikabul, aku bakalan laporkan kamu ke suaminya juga dan biar kamu dilaporkan ke polisi juga. Mas ini kan seorang ojol, pastinya mas harus butuh bekerja dulu nih. Urusan Leli gampang, nanti sama si David. Gini ya. Biar aku yang ngatasi semuanya mas. Sekarang lagi orderan lagi sepi. Aku juga gak punya uang. Dan aku juga pengen tahu si Leli sekarang ada di mana sama si David itu sebelum suaminya datang. Kalau udah suaminya datang, aku gak bisa berbohong nih. Kalau misalkan aku gak dapat bagian, gimana dong? Ya, gini. Kalau misalkan ada rezeki begitu, kamu harus bagi-bagi dong sama aku. Aku nih selalu dapat info. Karena aku juga kawannya si Bagas. Baiklah, saya akan nurut apa perkataan mas ini. Soalnya masnya emang sedikit meyakinkan nih. Tapi saya minta tolong ya mas, jangan sampai ada satu lagi orang yang tahu tentang masalah ini. Oh, tenang Cukup aja. kita berempat aja. Aku juga tahu diri kok. Jadi kan pembagiannya kita kan tambah banyak. Kalau temen kamu nanti tetap gak mau, ya terpaksa deh. Aku bakalan bongkar semua dan kalian nggak bisa dapetin uang lagi dari si Leli. Nanti saya konfirmasi sama Pak David aja. Kamu taruh motornya, kamu langsung boncengan sama saya. Baik guys. Bahaya. Udah buruan. Iya mas. Kayaknya aku bakalan ngeliat sendiri kan perselingkuhan istri aku dengan laki-laki itu. Bisa aja diantaranya. Aku harus cepet-cepet kasih tahu si David nih. Aduh, bahwa sekarang. Udah buruan. Kan Iya. cuma naruh motor. Iya mas, ini. Fit, sekarang kamu dalam bahaya. Hati-hati, ada orang lain yang tahu tentang rahasia kita. Saya ikut ini. Ya udah, kamu langsung bonceng aja sama saya. Baik mas. Jadi aku bikin peraturan juga nih sama kamu ntar. Kamu juga harus bisa hari ini juga mempertemukan aku sama si David. Dan kalau kamu gak bisa mempertemukan aku sama si David sama si Leli, aku bakalan bongkar sekarang juga. Baik, siap. Kamu soalnya kan kamu bisa aja kan berbohong sama aku dan sekarang kamu bilang nggak tahu dia di mana. Saya akan jujur. Mas aja. Seandainya kamu bentar lagi gak bisa nemuin aku bareng sama si David sama si Leli, kita lihat aja nanti. Kamu bakalan mendekam di penjara, tahu nggak? Baik mas. Sayang, suami kamu beberapa hari ini kan keluar kota. Jadi kamu bebas nginep di rumah aku. Enggak? Hah? Iya bener banget sayang. Lagian kan aku juga udah nggak betah sama dia. Ya aku juga harus refreshing juga buat nginep di rumah kamu gitu kan. Ya kemana pun yang kamu mau kunjungin, aku anterin. Toh uang yang sudah ditransfer suami kamu itu sudah kamu kasihkan sama aku. Jadi kemanapun aku bakal temenin kamu deh. Tapi kamu janji ya jangan main-main sama aku. Aku kan udah transfer semua uang suami aku ke kamu. Iya, karena aku sayang sama kamu. Ya aku gak mungkin lah hianatin cinta kamu.
Dan aku pastikan aku bakal bikin kamu bahagia, seneng. Dan selama kamu di rumah aku, apapun yang kamu inginkan, biar aku yang melakukan semuanya. Ya, makan, masak. Ya kalau cuci baju sih bisa orang lain yang nyuruh aku nyuci, ya enggak? Hmm, Apa lagi? Kayaknya aku bakalan bahagia banget nih kalau seumpama aku ceraikan suami aku dan nikah sama kamu. Tapi sebelum kamu ceraikan suami kamu, tapi kamu harus pastikan semua aset yang dimiliki suami kamu itu atas nama kamu. Nanti kalau semuanya kamu cerai tapi aset-asetnya masih atas nama suami kamu, kan kita gak bakal dapat apa-apa sih. Kamu tenang aja sayang, kan lagian surat tanah, surat rumah sama mobil juga sudah atas nama aku, ya tinggal surat kantor aja. Dan aku juga udah nyuruh orang kok buat ganti surat kantor itu jadi atas nama aku. Wah, baguslah kalau kayak gitu. Jadi bentar lagi semua yang dimiliki suami kamu itu atas nama kamu semua. Dan kita bakal bahagia. Aku pengennya mau jalan-jalan keluar negeri sayang. Ya pengen bareng sama kamu gitu loh. Supaya lebih lebih asik, lebih seru. Soalnya kan pemandangannya di sana tuh bagus-bagus. Menurut kamu gimana? Iya, aku setuju banget sayang. Dan nanti kita coba searching aja di Google tempat mana yang bagus di luar negeri itu. Ya kita siap-siap aja. Ya udah, yang terpenting sekarang kamu harus telepon orang suruhan kamu itu yang ada di kantor untuk datang ke sini biar cepet-cepet ya masalah di sini itu kelar gitu loh. Ya tadinya aku udah telepon sih, katanya dia dalam perjalanan. Ya semoga aja dia cepet datang biar kita nggak lama juga nunggunya. Iya juga. Tapi ya tentang hubungan kita, kalau seumpama Mas Bagas itu tahu kalau kita itu selingkuh, aku juga nggak bakal khawatir karena kan semua surat-surat sudah atas nama aku. Ya sudah, kalau itu nggak usah khawatir. Ya cuma tinggal itu surat kepemilikan kantor kamu itu. Bener Nah, banget. kalau udah itu selesai ya kamu harus tendang suami kamu itu, kamu harus ceraiin secepat mungkin supaya kita lebih lebih leluasa untuk jalan kemana, nggak ngumpet-ngumpet kayak kemarin kan kita ke pasar malam aja kita was-was takutnya kamu ketahuan sama suami kamu. Kalau kamu udah cerai kan nggak ada lagi yang harus kamu takutin gitu loh sayang. Iya bener banget sayang, aku juga udah bosen banget ngelihat wajah suami aku. Dan untungnya sekarang dia keluar kota, jadi ya agak tenang hidup aku. Iya, aku juga ngerti kok. Tapi apa ya? Oh iya, aku mau berterima kasih. Selama ini aku gak dibolehin kerja sama kamu dan apa yang aku inginkan selalu kamu kasih. Jadi aku bersyukur banget punya pacar seperti kamu. Gak cuma cantik, kamu juga pengertian. Ketika aku udah gak punya uang, aku telepon kamu langsung transfer uang itu. Jadi aku gak bingung deh mau beli apa, beli itu, tinggal ngambil doang. Ya kamu tenang aja sayang, selama keuangan aku dari suami aku mengalir terus ya aku juga gak bakalan pelit ke kamu. Aku apapun keperluan kamu aku bakal usahain aku yang ngasih ke kamu gitu. Iya, tapi kalau kantor itu udah jadi milik kamu, wah aku gak bisa ngebayangin deh. Pasti uang kamu itu bakal banyak banget sayang. Ya menurut aku mobil yang kamu pakai sekarang itu udah jelek banget, kamu harus ganti yang lebih bagus ya. Iya iyalah, aku bakal update semua barang-barang aku ke yang lebih mahal. Ya kamu tenang aja, selama kamu pacaran sama aku, kamu gak bakalan ngerasa kekurangan kok, aku jamin itu. Ada satu lagi permintaan aku sih. Ya rumah itu kan rumahku yang ditempati orang tua aku itu kan masih kurang. Aku kan masih kredit, gak apa-apa dong kalau kamu lunasin.
Tapi aku gak maksud loh, sayang. Ya gimana kalau nanti kita udah nikah, kita jual aja rumah kamu. Ya kita beli rumah baru aja yang lebih mewah. Tapi orang tua aku gimana dong? Ikut aja nggak apa-apa kok. Gak apa-apa beneran. Iya beneran nggak Ya, apa-apa. aku takutnya kamu terganggu gitu Ya loh. enggak lah, kan mertua aku juga. Iya sih, aku bersyukur banget deh. Dan aku bahagia punya kamu. Udah deh, mending kita jalan-jalan lagi yuk. Ya udah yuk. Kok mobilnya terlalu jauh. Ayo sih. Akhirnya sampai juga. Aduh, hari ini panas banget deh. Tapi ini kan tempat yang udah sesuai sama yang Bu Leli suruh juga kan. Tapi Bu Leli kemana ya? Kok aku nggak kelihatan? Atau jangan-jangan emang Bu Leli belum datang kali? Tapi kenapa udah nyuruh aku buru-buru sih? Emang ya, dia itu bawel banget. Tuh aja cantik. Ya, meskipun aku kerja sama suaminya sih. Tapi kalau kebanyakan dia nyuruh-nyuruh aku juga rasanya kayak gimana gitu. Padahal nih, kalau dilihat dari bos aku sendiri, Pak Bagas, ya dia orangnya jarang banget marah sama aku. Karena emang semua tugas-tugas aku juga baik. Beda jauh sama istrinya, Bu Leli. Ya, salah sedikit aja dia udah marah-marah, udah ngomel-ngomel. Sekarang juga dia mendadak nyuruh aku buat datang ke sini. Ya karena kan ini juga aneh. Tiba-tiba dia nyuruh aku datang ke sini. Kalau nggak salah dia bilang ada sesuatu hal penting yang mau dia sampaikan juga kan. Seingat aku sih dia bilang mau balik nama sertifikat rumahnya sama apa ya, aku lupa. Aduh, nanti kalau aku sampai salah nih pasti aku bakalan diomelin sama dia. Takut ah. Tapi ini masa iya aku harus nunggu dia lama-lama di sini? Coba aku telepon aja kali ya. Aduh, ini handphone aku juga kemana? Tadi nyuruh buru-buru, sekarang tiba-tiba udah sampai di tempat. Bu Lelinya nggak ada. Iya Bu, ini saya udah ada di tempat Bu. Oh gitu, Bu Leli udah mau sampai. Atau saya nyamperin Bu Leli aja? Nggak usah ya Bu. Ya udah oke, kalau gitu saya tunggu Bu Leli di sini ya Bu. Udah kok Bu, semua berkas-berkas yang Bu Leli suruh juga udah saya bawa. Oke Bu, siap. Baik Bu, terima kasih. Dia udah nyampe deh kayaknya. Ya udahlah, aku tunggu sini aja. Itu suruhan aku Mas. Oh iya. Bu Sinta, Bu Leli, apa kabar Bu? baik. Bu Sinta gimana kabarnya? Kabar baik kok Bu. Saya minta maaf tadi kan karena saya nggak sempat cek handphone Bu. Jadi saya datang ke sini juga mungkin agak telat juga kan Bu. Ya nggak apa-apa sih. Lagian saya juga tadi masih ada urusan. Oh, mohon maaf ini kakak atau saudara? Saya belum. Calon suami dari atasan kamu. Jadi gini, Calon suami Bu? Maksudnya calon suami gimana ya Bu? oh ya, saya Sayang, kamu bilang aja, gak usah bertele-tele. Kenapa kamu disuruh datang ke sini? Karena ada maksud yang penting, ya. Kamu urusin semua surat-surat atas nama suami dari Bu Leli itu menjadi atas nama Bu Leli. Aduh, gini. Tadi Bu Leli juga udah sempat ngomong kan sama saya di telepon kalau Bu Leli itu ada keperluan dengan saya untuk membalik nama sertifikat rumah kan. Tapi saya pikir itu suruhan dari bos saya Pak Bagas Bu. Oke, gini,
saya minta maaf, saya bukannya mau ikut campur soal pribadi keluarga Bu Leli dan bos saya Pak Bagas. Tapi mungkin Bu Leli bisa menjelaskan sama saya kehadiran saya di sini cuman karena untuk itu, Bu. Jadi gini, rumah tangga saya sama Mas Bagas itu udah ada problem yang nggak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya. Jadi Mas Bagas juga udah setujui kok kalau surat-surat kantor diatasnamakan saya, dan saya juga udah cari penggantinya Mas Bagas gitu. Tapi sekali lagi saya minta maaf, Bu, kalau lancang. Saya belum mendapatkan informasi tentang ini dari bos saya Pak Bagas, Bu. Jadi mungkin kalau memang saya diharuskan untuk melaksanakan tugas ini, kayaknya saya nggak bisa deh, Bu. Karena kan saya juga belum diperintahkan oleh Pak Bagas, Bu. Ini hanya perintah dari satu sisi saja, yaitu Bu Leli, dan saya baru tahu kejadian hal ini, Bu. Bu Sinta mau membantah perintah istri dari bos Bu Sinta sendiri gitu? Bukannya mau membantah, Bu. Tapi saya juga sama sekali nggak kenal kan dengan laki-laki ini, Bu. Apalagi Pak Bagas itu adalah bos saya, Bu. Jadi nggak mungkin saya mengkhianati bos saya sendiri, Bu. Mungkin Bu Leli bisa ngobrol dulu sama Pak Bagas soal ini, Bu. Nanti kalau emang Pak Bagas sudah menyetujui semuanya, baru akan saya laksanakan untuk perintah yang Bu Leli suruh, Bu. Kamu jangan terlalu banyak ngomong deh. Lakukan apa yang disuruh bos kamu. Nanti kamu bakal kebagian dari harta yang sudah menjadi milik bos kamu. Maaf, Pak, tapi saya nggak tertarik sama sekali soal bagian itu. Yang terpenting buat saya sekarang, saya menghargai bos saya sendiri dan saya nggak mungkin mengkhianati dia, Pak. Berarti kamu menantang kita? Ya. Kamu tahu resiko apa yang akan terjadi kalau kamu nantang kita? Kamu bakal dipecat, tahu nggak? Nggak mempan Bapak untuk bilang sama saya kalau saya bakal dipecat karena tidak melaksanakan tugas ini. Saya sama sekali tidak merasa bersalah kalau memang saya tidak melaksanakan ini, Pak. Karena bos saya itu adalah Pak Bagas, bukan kalian. Kalau Pak Bagas tidak menyuruh saya tidak akan melaksanakannya, Bu. Dan saya yakin kalau soal ini pasti Pak Bagas nggak tahu kan, Bu? Gini ya, saya datang ke sini, saya udah mempercayai kamu untuk mengurus semua surat-surat kantor dan kamu malah tolak mentah-mentah. Bu, harusnya Bu Leli sadar. Hal ini yang Bu Leli perbuat itu nggak baik, Bu. Emang Bu Leli mau meninggalkan seorang Pak Bagas yang emang bener-bener bos besar, dia punya perusahaan banyak, Bu, hanya demi laki-laki ini? Aku kasih tahu ya sama kamu jangan macam-macam sama istri bos saya. Kalau enggak, saya bisa laporin kamu dan kamu bakalan dipenjara. Udah mending kamu pergi dari sini, jangan usik dan jangan ganggu rumah tangga dari bos saya. Kamu jangan coba-coba ya menghancurkan rencana yang sudah kita susun, tahu nggak? Kamu harus turutin apa yang kita mau. Kalau enggak, aku bakal bikin keluarga kamu dan kamu itu menderita. Kamu mau ngelihat orang tua kamu menderita? Aku bisa lakuin itu. Kalau enggak, aku bakal habisin kamu, tahu? Bu Leli yakin mau meninggalkan Pak Bagas hanya demi dia, Bu? Lihat aja, Bu. Kelakuannya sama omongannya udah jauh berbeda dengan sikap Pak Bagas, Bu. Sam. Saya bukan mau mencampuri urusan keluarga Bu Leli, Bu. Tapi saya tahu betul Pak Bagas orangnya seperti apa. Berbanding terbalik dengan laki-laki ini yang hanya mau harta Bu Leli aja, Bu. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Awas aja, kalau sampai Mas Bagas tahu tentang hubungan saya dengan pacar saya, kamu yang akan saya tuduh pertama kali. Oke, Ibu. Saya nggak masalah kalau memang saya harus dipecat dari kantor, Bu. Tapi kalau soal ini, saya harus mengkhianati bos saya sendiri. Saya minta maaf, saya nggak bisa, Bu. Dan saya akan pastikan saya akan ngomong tentang semua ini sama Pak Bagas, bos saya. Berarti kamu gak takut dengan ancaman aku? Ya, kamu gak takut? Apa kamu ingin ucapan aku itu terjadi? Saya nggak kenal kamu. Ngapain saya harus takut sama kamu? Tapi aku udah tahu di mana rumah kamu dan siapa anggota keluarga kamu. Aku bisa pilih salah satu orang yang kamu sayangin. Kalau aku sakitin, tau nggak? Apa kamu mau itu? Kalau kamu silakan, kalau kamu mau. Kamu bocorkan hubungan ini sama suaminya. Mas, harusnya kamu sadar dong. Kamu di sini salah. Kamu harus mengakui kesalahan itu. Udah mending kamu minta maaf sama bos saya. Kamu jangan usik lagi keluarga dia. Mendingan kamu sekarang pergi. Minta maaf? Ya minta maaf sebelum saya laporin semuanya sama bos saya. Leli udah gak bahagia bareng sama bos kamu itu.
dan dia itu berhak mencari kebahagiaan dengan orang lain. Hah? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak ngatur kita. Dan asal kamu tahu ya, dari dulu, dari pertama kali aku nikah sama Mas Bagas, aku nggak pernah punya rasa cinta ke Mas Bagas. Aku cuma cinta sama hartanya dia. Maksudnya Bu Leli cinta sama dia, Bu? Ya iya, sekarang jelas, kan? kan kamu lihat sendiri sekarang. Aduh Bu, ini kayaknya Bu Leli habis diguna-guna deh Bu sama orang ini. Bu Leli sekarang dalam bahaya Bu. Udah mending sekarang Bu Leli jauhi laki-laki ini. Sekarang Bu Leli ikut saya Bu. Udah Bu, ayo Bu. Bu, udah deh. Siang. Orang ini gak bisa diajak ngomong. Hah? Kamu udah salah milih. Hah? Percaya sama orang ini, tahu nggak? Kalau saya tahu persoalannya tentang ini, saya nggak akan bawa semua berkas-berkas ini. Udahlah, serahkan berkas-berkas yang sudah kamu bawa itu sama kita. Nggak bisa segampang itu Pak. Karena kelakuan jahat kamu nggak bisa saya bantu. Kalau kamu ada niatan baik, mungkin saya akan bantu untuk semua ini. Tapi karena Bu Leli sudah mengkhianati Pak Bagas, Bu, saya minta maaf, saya nggak bisa bantu Bu Leli. Selama ini saya selalu mau, saya selalu nurutin apa yang Bu Leli suruh. Karena saya menghargai bos saya sendiri. Tapi kalau kayak gini, Bu Leli udah mengkhianati Pak Bagas, saya nggak bisa mengikuti semua perintah Bu Leli lagi. Saya minta maaf, Bu. Kamu itu siapa? Kamu itu selalu ikut campur dalam rumah tangga aku sama Mas Bagas. Saya siapa? Bahkan sampai detik ini Bu Leli masih butuh sama saya, Bu. Udahlah, Bu. Mending sekarang Bu Leli pulang, Bu Leli minta maaf sama Pak Bagas, ngomong sejujurnya. Kalau memang ada kekurangan sama Pak Bagas, Bu Leli tinggal ngomong, Bu. Pak Bagas kurang apa sih sama Bu Leli, Bu? Dibandingkan dengan laki-laki ini sangat jauh, Bu. Bu Leli sadar dong, Bu. Kita nggak butuh sama kamu, cuma butuh berkas itu. Hah? Udah kasihkan? Atau aku paksa? Duh, udah deh sini, Bu. Udah lepasin. Tunggu deh, ntar. Kamu coba main-main sama aku? Enggak kok Mas, saya dari tadi emang bener. Tuh, di depan. Mereka pasti ada di sana. Mobil putih itu? Iya, di sana. Udah deh, kita samperin, awas aja ya ntar. Kalau sampai kamu berbohong, aku cuman dibawa muter-muter sama kamu. Kamu bakalan aku kasih pelajaran. Kita lihat aja nanti ya. Iya Mas. Jangan biasa aja, sayang. Bu, tapi nggak kayak gini cara. Tapi nggak kayak gini caranya, Bu. Kira ini bisa diomongin baik-baik kan, Bu, sama Pak Bagas? Kamu dari mana aja? Mar, ini siapa? Dia orang yang akan minta bagian dari yang sudah kita rencanakan. Jadi gini ya, saya mohon maaf, saya ini kawannya si Bagas. Mbak Leli kan? Bener kan? Temennya Mas Bagas. Kamu kenal sayang? Gini ya Mas, saya juga udah sampaikan ke dia. Kalau misalkan saya gak dikasih bagian, karena Mbak Leli ini kan tiap bulan dapat uang 50-70 juta, katanya dia, dari Mas Bagas. Dan Mbak Leli udah selingkuh sama dia, uangnya dinikmatin bareng sama dia kan. Kalau saya gak dikasih bagian, saya bakalan bongkar semua kebohongan Mbak Leli. Kamu ini punya hak apa minta bagian? Ya udah, kalau misalkan nggak mau, rencana kalian bakalan aku rusak. Udah ya, turutin apa yang dia mau. Ntar deh, Tapi saya juga tahu Mbak ini kayaknya anak buahnya si Bagas juga. Mbak juga ikut juga. Ya udah deh, kalau misalkan kita semua sepakat, aku minta 30%. enggak, ini apa-apaan sih? Saya nggak mau ikut campur saat urusan ini, Bu. Udah turutin apa yang kita mau. Hah? Kamu di sini gak ada temennya, tau nggak? Saya nggak mau ikut campur atas kelakuan dari kalian berdua. Mbak kenapa gak mau? Kan bisa dapat uang. Saya nggak peduli berapa banyak uang itu. Karena saya tulus sama Pak Bagas, saya bekerja dengan Pak Bagas, dan saya nggak mau mengkhianati bos saya sendiri. Karena Pak Bagas sudah baik sama saya. Kamu gak usah munafik. Kamu kerja sama dia. Kamu mau dapat uang kan? Tapi yang kamu dapetin itu cuma sedikit. Kalau kamu berkompromi dengan kita, aku bakal memberikan bagian yang sangat besar, tahu nggak? Udahlah Mas, dari awal perencanaan ini, saya juga nggak mau ikut campur kan. Saya bahkan udah melarang kalian berdua. Udah lah Mbak, gak usah sok bersih. Sekarang saya tanya, gimana? Sepakat nggak bagiannya? Kalau misalkan Bagas sepakat, oke, aku bakalan laporin. Iya Pak. Udah. Saya mohon Bu, ikuti aja perkataannya. Karena dia tahu semua informasi yang sudah kita rencanakan Bu. Bu, coba pikir-pikir dulu deh Bu. Bu Leli juga nggak kenal kan sama dia. Diam. Sayang,
mendingan kita turutin ya demi keamanan kita, tahu nggak, daripada kita di penjara. Tapi sebentar deh, sekarang saya tanya sama Mbak Leli. Mbak Leli, kenapa sih bisa bareng sama laki-laki ini? Emang si Bagas tuh kurang apa sama Mbak Leli? Udah deh, itu bukan urusanmu ya. Lah, enggak, setahu saya kan Pak Bagas biasanya royal banget sama perempuan. Apalagi sama istrinya. Tapi Leli kok itu gak sayang sama dia, atau enggak, dia nikah sama suaminya gara-gara dia tuh kaya raya, sedangkan cintanya itu cuma buat aku. Hah? Ya maklum lah kalau dia tuh rela mengorbankan apapun demi aku. Hah? Ya enggak sayang? sekarang gini deh, ini kan cuma tinggal ini aja. Mbak, saya cuma mau bilang sama Mbak, udah ikutin aja rencana kita. Hah? Mbak bisa dapat uang banyak kok. Apaan sih kamu? Kamu tadi bilang saya nggak usah so bersih. Emangnya kamu udah bersih? Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu udah ikut mengkhianati bos saya. Dan satu lagi ya mas, oke aku bakal setujuin kamu kalau mau minta 30% dari harta Mas Bagas ya aku bakal setujuin, tapi ada syaratnya. Ya udah, sebutin aja syaratnya. Yang Iya. penting saya dapat bagian harta yang udah kamu ambil dari suami kamu itu, si Bagas itu. Ya aku nggak mau tahu ya gimana caranya biar Mas Bagas nggak tahu tentang hubungan aku sama selingkuhan aku. Oke, Dan aku bakal nguasain semua harta dia. oke. Bu Leli jangan mau Udah diam. Udahlah, Mbak, ini diam aja, gak usah banyak Kamu ngomong. itu tukang tipu, tau gak sih? Kok saya tukang Kamu bisa- tipu sih? Kamu bisa saya laporin. Ya udah, laporin aja. Kan kita berempat, kamu sendirian. Terus gimana? Kamu masih mau tetap setia sama bos kamu yang nggak tahu apa-apa itu? Asal kamu denger ya, sampai kapanpun dan mau gimana pun keadaannya, dia tetap bos saya, dia tetap baik sama saya. Jadi saya nggak mungkin dalam kondisi apapun saya mengkhianati dia. Oke. Dia mau lakuin seperti itu karena itu butuh uang yang banyak dengan singkat, tau nggak? Hah? Saya nggak gila uang kayak kamu. Jadi kalau memang ini keputusan Bu Leli, saya nggak ikut campur untuk semua ini Bu. Mungkin saya nanti akan bilang sama Pak Bagas atas Udahlah, kejadian hari ini. bilang aja. Si Bagas juga bakalan lebih percaya aku kok. Jadi saya bakalan pegang omongan Mbak Leli ini. Tapi kira-kira Mbak Leli kalau misalkan si Bagas tahu terus menceraikan Mbak Leli nih bakalan nyesel nggak? Iya, asal semua surat-surat udah atas nama saya ya saya nggak bakal nyesel lah kalau ditinggal Mas Bagas. Oke, semua itu bisa saya atur dan bisa saya bantu. Dan berarti Bu Leli ini beneran nggak sayang ya sama suaminya? Ya enggak lah, kalau sayang ya ngapain saya mau cerai sama dia. Jahat ya. Kalian berempat ini jahat, tau gak sih? Nggak punya hati. Yang nggak punya hati tuh kamu, tau nggak? Mendingan cat aja nih perempuan. Nah, bener Usir aja. dari tempat ini. Udah Mbak, pecat aja. Emang kamu nggak takut kehilangan pekerjaan kamu? Hah? Bu Leli jangan terpengaruh sama mereka, Bu. Dan saya yakin kalau Bu Leli jujur atas semua ini dan minta maaf sama Pak Bagas, pasti Pak Bagas bakal maafin Bu Leli, Bu. Asal Bu Leli tidak melakukan kesalahan ini lagi. Mbak gak usah ngoceh deh. Emang Mbak kok peduli banget sih sama si Bagas itu? Ini semua bukan urusan kamu. Mau saya peduli sama siapa? Saya nggak kenal sama kamu. Ya jelas urusan saya lah. Kalau misalkan Mbak sampai membongkar semua yang udah kita rencanakan, Mbak bisa menghambat juga saya buat dapetin uang, tau nggak? Kenapa kamu takut ya? Kamu belum tahu Pak Bagas itu siapa. Jadi kalian jangan main-main sama Pak Bagas. Sekarang begini deh, istrinya aja mau berkhianat sama dia. Apalagi kamu cuma pekerjanya, gak usah sosok setia deh. Atau jangan-jangan kamu juga ngincer Pak Bagas nih? Hah, bener Aku banget. yakin dari tadi kamu nggak mau ikut serta dalam rencana ini. Kita berempat aja udah oke-oke aja, tapi kenapa kamu nggak mau nih? Jangan-jangan kamu ada main atau kamu juga ngincar harta dari Pak Bagas nih? Mungkin dia tuh suka sama si Bagas. Kalian apa-apa? Kalau ngomong tuh dijaga. Di depan saya, di hadapan saya ada istri dari bos saya sendiri. Jadi saya nggak mungkin dong kayak gitu. Buktinya kamu nggak mau kan? Udahlah, ngaku Kamu aja. mending jadi orang terus terang aja, nggak usah munafik kayak gitu. Kalau- Apalagi di zaman sekarang semua orang juga butuh uang. Gini aja ya Mbak. Apaan? Nggak, gini aja. Kamu jangan kurang ajar ya. Kasih tahu nih sama kamu. Kamu minta berapa persen bagian? Nah, kita tinggal bagi-bagi aja. Asal kamu tahu. Lebih baik saya berhenti dari pekerjaan saya daripada saya harus Oh, ikut yaudah. dalam geng kalian. Pecat aja kalau begitu. Oke. Nanti saya bakal ngomong sama Pak Bagas semuanya. Dan saya rela dipecat hanya gara-gara saya jujur semuanya kepada Pak Bagas. Dengar kan? Jadi gitu ya. Ya iyalah. Udah, ngapain masih di sini? Pak Bagas,
Jadi begini ya sikap kamu Leli. Pak, Mas, aku bisa jelasin semuanya kok, Mas. Kamu suruhan aku kan, yang disuruh aku itu kan? Iya bukan. Pak, ya kita cuma bercanda kok tadi. Leli, kamu nih satu-satunya wanita yang nggak pernah bersyukur mendapatkan seorang suami yang sudah setia dan sudah mencukupi semua kebutuhan kamu. Iya. Kamu tahu nggak? Dari kemarin-kemarinnya aku memang sudah curiga sama kamu, tahu nggak? Dan tadi pagi akhirnya aku memutuskan untuk pura-pura pergi keluar kota. Dan aku datang pulang ke rumah buat memastikan kamu ada di rumah apa enggak. Dan aku berpenampilan seperti ojol begini. Dan aku emang sengaja nyamar jadi ojol buat membongkar semua kebusukan kamu, tahu nggak? Dan laki-laki ini juga udah cerita sama aku tadi. Dan kamu juga udah mengkondisikan semua pekerja yang ada di rumah, termasuk si Agung. Kamu ancam biar dia gak bilang sama aku kan. Dan sekarang kamu ancam Sinta. Ya. Dan perlu kamu tahu, kalau perlu, sekarang aku juga bakalan nikahin Sinta. Karena sekarang aku tahu mana wanita yang benar-benar setia sama aku dan mana yang cuman setia di depan aku aja. Tunggu. Dan mulai sekarang aku bakal ceraikan kamu. Dan jangan harap kamu bisa bawa sepeser pun harta dari rumah aku. Pak Bagas, mungkin saya juga nggak tahu tentang persoalan ini lebih detail, Pak. Tapi mungkin Pak Bagas bisa ngobrol berdua dengan Bu Leli, mungkin ada. Udahlah Bu Sinta, saya udah cukup. Udah beberapa tahun saya bersabar sama dia. Dan udah dari kemarin sikap dia juga udah bertingkah aneh. Dan sekarang keputusanku udah bulat. Jangan harap kamu bisa kembali ke rumahku lagi. Dan jangan pernah bawa spesial barang pun yang ada di rumahku. Sekarang kamu pergi sama laki-laki ini. Tapi Mas, aku kan cuma bercanda sama dia, itu suruhan aku kok Mas, beneran. Leli, kasih tahu juga ya sama kamu. Rencana dua laki-laki ini cuma memanfaatin kamu buat merasa takut. Setelah mereka mendapatkan semua, kamu juga bakalan ditinggalin. Beneran Mas David? Ya benar. Aku pacaran sama kamu cuma karena harta kamu. Kalau kamu orang miskin, aku gak bakalan pacaran sama kamu. Apalagi sekarang kamu kan punya suami. Dan suami kamu udah tahu, jadi hubungan kita akhir sampai di sini. Mas, cuman kita kabur aja. Ayo sini, gak enak. Kamu mau kabur? Atau saya yang kejar aja. Udah, sekarang gini aja deh. Sekarang kamu udah tahu kan siapa orang yang cuman mau memanfaatkan kamu. Setelah mereka udah tahu ternyata kamu gak bisa menguasai harta aku, apa mereka bakalan setia buat nemenin kamu? Hah? Sekarang aku tanya sama kamu Leli, semenjak awal pernikahan kita, aku masih kurang apa sama kamu? Hah? Kamu pengen mobil, aku belikan mobil. Kamu pengen rumah, aku buatin rumah yang bagus sama kamu. Tapi ini balasan kamu sama aku. Sekarang aku gak mau toleransi lagi atas semua kesalahan yang udah kamu perbuat sama aku Leli. Mulai dari sekarang, kita cerai. Mas, kan ini bisa diperbaiki. Sekarang kamu angkat kaki, kamu pergi dari sini. Tapi Mas, Daripada aku nanti ngata-ngatain kamu lebih parah lagi. Dan jangan harap kamu bisa balik ke rumahku lagi. Pergi. Bu Leli, tas saya Bu. Pak Bagas, saya minta maaf banget sama Pak Bagas. Pak Bagas pusing ya pasti ya. Atau saya antar ke kantor, Pak. Udah. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta. Karena saya jadi tahu gimana sikap istri saya. Dan saya juga tahu ternyata Bu Sinta ini setia banget sama saya, Bu. Ini dalam pekerjaan aja Bu Sinta bisa setia. Apalagi soal hubungan. Tapi saya nggak tahu Bu Sinta udah punya pacar atau belum. Saya nggak tahu juga. Dan saya nggak mau kepedean Bu Sinta. Takutnya Bu Sinta juga nggak mau sama saya. Dan yang saya bilang tadi di depan Leli, kalau perlu saya nikahin Bu Sinta sekarang juga, itu memang beneran. Karena saya udah tahu dan ini bukan pelarian Bu. Karena saya sadar ternyata orang yang setia sama saya ternyata orang yang ada di dekat saya. Dan saya terlalu cepat mengambil keputusan buat menikah sama Leli. Padahal saya lebih
dulu kenal sama Bu Sinta daripada si Leli. Cuman saya termakan sama omongan Leli dan dia selalu ngerayu saya karena dia kan juga tahu kalau misalkan saya punya banyak perusahaan, punya banyak harta. Ya, mungkin ini bisa jadi pelajaran yang sangat berharga buat saya, Bu. Ya Pak, saya turut prihatin atas kejadian yang Pak Bagas alami saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas perasaan yang Pak Bagas sampaikan kepada saya, Pak. Tapi mungkin saat ini Pak Bagas butuh waktu untuk berpikir tenang, Pak. Saya gak butuh waktu lagi, Bu Sinta. Karena ini udah jelas dia udah nyakitin saya, ngapain saya mikirin dia lagi. Ya udah Biar kalau saya gitu. segera urus perceraian saya, dan kalaupun Bu Sinta udah siap, ya saya bakal persiapkan buat pernikahan kita nanti. Ya udah kalau gitu, saya akan pastikan Pak Bagas bisa mendapatkan kenyamanan kepada saya, Pak. Saya ketiga enak. Saya mau bilang terima kasih sama Mbak Sinta, sama Bu Sinta. Saya panggil Sinta aja deh sekarang. Jadi semoga ke depan kamu bakalan tetap seperti itu sama aku. Bukan cuma dalam lingkup pekerjaan, cuman dalam hubungan juga kita bisa saling setia dan bisa saling bertanggung jawab. Ya udah Pak, kalau gitu atau saya antar Pak Bagas ke kantor. Saya kan bawa motor, saya harus pulang dulu, saya ganti pakaian, saya mau istirahat dulu, dan nanti malam saya bakalan ngajakin kamu buat jalan. Boleh Pak, kapan aja Pak Bagas butuh saya akan siap. Udah dah, kalau begitu kita langsung bawa mobil aja. Ya udah kalau gitu saya balik, Pak. Makasih, Bu. Saya juga terima kasih Pak. Pak Bagas hati-hati. Bu Sinta juga. Syukurlah. Sekarang aku udah gak ngerasakan sakit hati lagi karena aku udah tahu sikap dari istri aku ternyata kurang ajar sama aku. Jadi sekarang aku gak perlu mikirin itu lagi. Sekarang aku mending pulang istirahat dan nanti harus siap-siap buat menjemput calon istri aku yang baru. Sekarang hidup aku kayaknya udah sempurna, udah punya banyak harta, banyak usaha, dan istri aku juga setia. Udah deh, sekarang langsung pulang aja.